Video kali ini kita kedatangan smartphone baru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A50. Langsung saja kita come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat abang, jumpa lagi di Abang Tech Channel bersama saya Abang Mail. Ya, kita kedatangan HP baru ya dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A50. Kita akan unboxing dulu biar kita bisa review nantinya. Oke. Ya, ini dia sudah. Ini dia adalah Samsung Galaxy A50. Saatnya kita review. Sudah unboxing tadi, kita review sekarang. Baru beberapa hari kemarin rilis bersamaan dengan seri di bawahnya, yaitu Samsung Galaxy A30 yang sudah kita review di video sebelumnya ya. Diklik di sini saja kalau mau nonton. Ya, kita bahas sedikit mengenai spesifikasi umum dari Samsung Galaxy A50 ini. Ya, yang pertama jaringan internet 4G LTE tentunya. Dilengkapi fitur on-screen fingerprint sensor dan dual SIM card ya, slot dual SIM card. Layar 6,4 inci Super AMOLED. Terus resolusi Full HD Plus 1080 x 2340 pixel. Dan juga sudah dilengkapi pelindung layar Corning Gorilla Glass. Terus untuk chipsetnya ada Exynos 9610 octa-core. Ini RAM-nya 4GB, internal 64GB, atau varian atasnya yaitu RAM 6GB dan internal 128GB. Dan bisa ditambah dengan kartu SD hingga 512GB. Terus untuk OS-nya Android Pie dan triple kamera utama yaitu 25MP, terus 8MP ultra wide dan 5MP depth camera. Dan untuk kamera depannya ada 25MP. Terakhir ada baterainya 4000 mAh. Oke, dari segi tampilan ya, Samsung Galaxy A50 ini memiliki layar berukuran 6,4 inci dengan layar Super AMOLED. Tentu saja layar ini tergolong sangat baik ya dari segi kualitas serta hemat daya dan ketajaman warnanya. Selain itu, untuk desain layar, HP ini membawa desain Infinity U display khas dari Samsung, ada notch-nya ya. Terus untuk dapur pacunya yang memakai chipset Exynos 9610 octa-core, ya yang setara dengan chipset dari Qualcomm dari Snapdragon 660. Oh iya, yang kebetulan saya pegang ini adalah varian RAM 4GB dan internal 64GB. Oke, yang kita bahas dari segi kameranya, tentu saja Samsung Galaxy A50 ini juga dilengkapi kamera utama dengan 3 lensa, yaitu 25MP yang di tengah ini dengan lensa low light dengan bukaan lensa 1,7. Terus ada 8MP yang di atas lensa ultra wide dan 5MP untuk kamera depth-nya yang di bawah dekat flashnya ya. Yang menariknya sobat abang dapat memanfaatkan kombinasi kamera di dalam perangkat ini untuk mengambil video dengan sudut pandang yang lebih luas hingga 123 derajat. Fitur unggulan selanjutnya masih di kameranya. Untuk kamera depannya yang beresolusi 25MP ditambah dengan fitur AI ya. Dan yang lebih menariknya lagi, kamera Samsung Galaxy A50 ini juga tertanam fitur yang ada di seri premium lainnya, seperti Samsung S10 kayaknya dan Note 9, yaitu AR emoji dan stikernya ya. Jadi bisa menambahkan pengalaman menarik dalam kualitas selfie tentunya. Fitur AR emoji ini sangat baik, ditambah lagi dengan AI ya yang membuat hasil foto dan videonya lebih maksimal. Untuk fitur AR emoji-nya sangat lucu, jadi kaum hawa pasti senang dengan fitur ini.
Dan ini bisa dikirimkan ke teman-teman sobat abang sekalian ya, ataupun bisa jadi story di sosmed sobat sekalian. Jadi ya bisa lebih kreatif lagi. Untuk kualitas foto yang dihasilkan ya sangat baik dan tajam ya Samsung ini. Warna yang dihasilkan juga sangat natural dan kontras. Luar biasa Samsung. Untuk hasilnya bisa dilihat dari review partner saya berikut ya. Halo guys, sekarang aku pakai kamera depan si Samsung Galaxy A50. Untuk hasil videonya kita bisa lihat terlihat jelas, jernih dan terang. Sementara untuk audionya menurut aku sih sudah bagus. Bagaimana menurut kalian? Nah, ini aku ambil pakai kamera belakang si Samsung Galaxy A50. Ini sambil jalan ya guys. Dan untuk lightingnya kita bisa lihat pastinya oke. Ini juga bisa video pakai wide angle ya, 123 derajat. Ini aku jalan normal ya. Jadi untuk keseluruhannya warna yang diambil sangat jernih. Nah, ini dia nih guys hasil video dari wide angle-nya. Sangat luas ya. Wow. Oke, itu tadi sedikit review mengenai kamera Samsung Galaxy A50 ya. Terima kasih ya partner. Jangan ditanya Instagramnya. Terus bagaimana sobat? Fitur kamera stabilizernya juga sangat baik ya, pasti. Terus berikut adalah fitur premium yang lainnya yang tidak dimiliki oleh Samsung seri A sebelumnya, yaitu on-screen fingerprint dan face detection. Namun yang kita bahas ini lebih ke on-screen fingerprintnya ya, soalnya fitur Face ID ya sudah cukup mainstream karena banyak yang sudah pakai begitu. Nah, teknologi ini sangat premium untuk seri kelas menengah pada Samsung Galaxy A50 dan menurut saya merupakan produk termurah untuk penyedia fitur on-screen fingerprint ini. Ya, yang biasanya hanya ada di HP-HP kelas atas ya. Bisa dilihat di sini ya. Terbuka. Oke, selanjutnya untuk performa gaming. Nah, untuk game sekelas PUBG Mobile, chipset Exynos 9610 ini tergolong sangat baik. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, chipset ini setara dengan Snapdragon 660. Settingan direkomendasikan di grafik high dan frame rate high juga ya. Artinya untuk kualitas performa dari Samsung Galaxy A50 ini sangat baik. Meskipun frame rate-nya di ultra ya, di grafik high ini terbuka, namun ada baiknya kita jangan paksakan untuk main di frame rate tersebut. Oke, lebih baik kita pakai settingan grafisnya sesuai dengan rekomendasi dari game PUBG itu sendiri ya sobat. Akan lebih smooth lagi jika kita turunkan di kualitas medium maupun rata kiri. Selanjutnya adalah port USB Type-C. Samsung Galaxy A50 ini sudah dilengkapi dengan dukungan port USB Type-C yang memiliki beberapa keunggulan. Selain tidak perlu takut terbalik saat menggunakannya ya, USB Type-C ini memiliki kecepatan transfer data dan dukungan daya yang lebih baik. USB Type-C ini ya fiturnya lebih lengkap ya. Samsung Galaxy A50 ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4000 mAh. Dan jika dilihat dari chipset hemat daya yang digunakan dalam perangkat ini ya, baterai tersebut terbilang cukup besar ya. Bahkan untuk menunjang kemampuan baterainya ya, Samsung ini sudah membekali Galaxy A50 ini dengan sistem fast charging ya, yang bekerja di tegangan 15 watt ya.
pasti cepat. Oke, karena Samsung Galaxy A50 ini membawa beberapa kelebihan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk kelemahannya ada di bagian material bodinya. Samsung Galaxy A50 ini menggunakan material yang disebut plastik ya, yaitu plastik yang dibuat seperti kaca. Jadi plastik. Jadi untuk build quality-nya saya rasa sobat harus hati-hati untuk menggunakannya ya. Karena ya menggunakan bahan ini, plastik ini ya, Samsung Galaxy A50 jadi lebih ringan sekali, takutnya kenapa-kenapa. Nah, yang terakhir kita masuk dari harga Samsung Galaxy A50 ini ya. Pada Jumat kemarin ya, baru rilis 22 Maret kemarin, Samsung mengumumkan harga jual dan dibedakan berdasarkan memori internal dan RAM-nya. Untuk varian RAM 4GB dan internal 64GB dijual dengan harga 4.099.000 ya, seperti ini yang saya pegang ini. Dan untuk varian RAM 6GB dan internal 128GB ya dijual dengan harga 4.899.000, beda 800.000. Jadi apa kesimpulannya, Bang? Ya, kesimpulannya jadi kita lihat dari harganya ya, kita bisa simpulkan, kita bisa lihat fitur-fitur premium yang ditanamkan oleh Samsung Galaxy A50 cukup dapat diunggulkan ya. Ditambah lagi ada teknologi fingerprint sensor ya dalam layar dengan layar Super AMOLED-nya, triple kamera dan kamera depan serta fitur AI dan AR emoji-nya ya. Untuk sobat abang yang penggiat fotografi dan videografi smartphone, saya rasa ini cukup menjadi rekomendasi dari saya untuk memilih Samsung Galaxy A50 ini. Recommended lah. Serta fitur daya tahan baterai yang cukup baik. Maka harga yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy A50 ini cukup sebanding ya. Bahkan terbilang cukup murah saya rasa karena teknologi yang ditawarkan cukup tinggi. Ya, saya rasa sobat abang juga bisa merasakan fitur di HP-HP premium di dalam kelas menengah Samsung seperti ini ya. Tepatnya di Galaxy A50 ini. Ya, kesannya seperti kita sudah membeli HP flagship ya, kelas atas. Oke, demikian pendapat saya tentang Samsung Galaxy A50 ini. Bagaimana pendapat sobat abang sekalian? Bagaimana? Silahkan tulis di komentar ya. Oke, sekian review saya mengenai Samsung Galaxy A50 ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan informasi bagi sobat abang sekalian. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penyajian video ini ya. Minta maaf sobat. Silahkan komentar di bawah jika ada yang ingin ditanyakan. Dan juga silahkan ya beri kritik dan saran kepada saya agar bisa menjadi masukan untuk saya dalam menyajikan konten-konten yang menarik buat sobat abang sekalian ke depannya. Ya, jangan lupa tinggalkan like. Ya, tinggalkan like. Dan bagi yang belum subscribe, ya silakan di-subscribe agar tidak ketinggalan video informasi dari saya. Oke? Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.